Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema dua hal yang kamu rasakan ketika mantan sedang kangen berat sampai menangis kepadamu. Ya, jadi apakah mantan yang sudah sepertinya melupakan kita, yang sepertinya sudah move on, masih bisa kangen kepada kita? Jawabannya sangat bisa, bahkan tidak hanya kangen biasa, sampai pada tingkat kangen berat yang sampai menangis, ya. Nah, jadi ada dua tanda yang kita rasakan ketika si mantan ini kangen berat sampai menangis kepada kita. Jadi kalau dia kangen biasa, tentu rasa rindu, rasa kangennya itu juga akan sampai kepada kita dan kita bisa merasakannya. Dan ketika dia kangen berat sampai menangis, tentu rasa rindunya itu juga akan memberikan pengaruh yang besar terhadap kita dan bisa kita rasakan. Jadi tandanya yang pertama adalah ketika kita jadi memikirkan dia, jadi kangen kepada dia, dan sampai terbawa ke mimpi kita, ya. Jadi kadang kan kita ingat kepada mantan itu beberapa detik, 5 menit, 15 menit. Nah, ini dari pagi sampai pagi lagi kita selalu teringat, kangen, bahkan sampai terbawa ke alam mimpi, ya. Padahal sebelum-sebelumnya sudah berbulan-bulan kita tidak pernah memikirkan dia lagi, tidak pernah membayangkan dia. Tiba-tiba rasa rindu, rasa kangen itu muncul, jadi kepikiran, dan dalam waktu yang tidak sebentar, ya. Kenapa demikian? Karena ketika seseorang sedang kangen berat, maka dia memancarkan energi yang amat sangat besar, ya, dari dia kepada kita. Jadi kalau dia cuma ingat kita 15 menit, mungkin rasanya seperti kangen itu melintas saja sesaat. Tetapi kalau orang kangen berat, ya, apalagi sampai menangis, itu kan kangennya bisa berhari-hari, sehingga energi yang dia pancarkan kepada kita itu sangat besar. Dan itulah yang membuat dan menggerakkan kita juga menjadi merindukan dia, mikirin dia, dan kangen kepada dia, ya. Karena apa? Sistem kerja otak kita itu bekerja seperti wifi, selalu saling terhubung dengan orang-orang yang memiliki ikatan emosional dengan kita. Apalagi mantan yang pernah bersama dalam rentang waktu yang lama, menangis, ya, kehujanan, tertawa, sedih, senang bersama. Tentu ikatan batin, ikatan emosionalnya amatlah sangat besar, ya. Jadi ini sudah diteliti oleh Profesor Digby Tatum dari Sheffield University. Sering saya bahas, ya, di berbagai video, bahwa sistem kerja otak kita terhubung seperti wifi dengan orang-orang yang kita kenal, saling mempengaruhi dan membentuk sebuah kemampuan yang bernama intuisi. Kemampuan intuisi itu adalah kemampuan untuk mengetahui, memahami tanpa perlu mendengarkan, tanpa perlu berbicara, tanpa perlu membaca. Itu namanya kemampuan intuisi. Kalau kita pengen nyoba, ya, kekuatan intuisi kita itu seberapa kuat, kita bisa ngecek kepada orang-orang terdekat. Coba kita batin, kita pikirkan orang tua kita, ayah, ibu kita, saudara-saudara kita yang punya ikatan batin kuat dengan kita, ya.
kita pikirkan 2-3 hari, ya. Setelah itu kita bisa lihat bagaimana kemudian mereka menghubungi kita, atau kalau kita menghubungi mereka, mereka akan bilang, kok saya berapa hari ini kepikiran kamu terus dan kamu menghubungi. Itu tandanya yang pertama. Tanda yang kedua, ya. Nah, sebelum kita bahas tanda yang kedua, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama, ya. Nah, kemudian tanda yang kedua, kita jadi gelisah, ya. Tidur jadi tidak enak, tidak nyenyak, begitu kan? Baru mau tidur, kemimpi dia terbangun, jadi tidak bisa tidur. Setiap mau makan, nelan makanan, mau minum juga jadi tidak enak. Dan semuanya berorientasi kepada kepikiran, kepada si mantan tadi. Ya, itu masih lanjutan dari kemampuan intuisi kita tadi, yang membuat kita menjadi gelisah, yang membuat kita menjadi resah, semuanya menjadi tidak enak, tidak nyaman, dan ujungnya adalah kepikiran kepada si mantan tadi. Kalau kita merasakan dua hal ini, insya Allah itu adalah tanda bahwa mantan sedang kangen berat sampai menangis kepada kita, ya. Nah, karena itu perpisahan nih, khususnya bagi adik-adik, ya, yang mahasiswa, yang sudah bekerja tapi belum menikah, perpisahan itu harus menjadi pelajaran yang berharga untuk kita semua, ya. Tujuannya apa? Agar ketika kita punya kesempatan besok mantan kembali kepada kita, jangan menunda-nunda waktu lagi untuk segera menikah, ya. Kemarin sudah punya kesempatan, kita menunda pernikahan dengan mantan. Yang terjadi apa? Kita berpikir menunda agar tabungannya bisa cukup dulu. Ternyata mantan malah pergi. Nah, besok ketika mantan kembali, disegerakan untuk menikah, ya. Kalau masalah tabungan cukup, ya kalau standarnya seperti di sinetron, harus punya rumah yang mewah, mobil yang mahal, tabungan yang banyak, bisa jadi tidak cukup-cukup nanti. Yang penting kita berniat menikah itu untuk ibadah, ya, untuk menambah, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Insya Allah seluruh kebutuhan kita akan Allah cukupkan. Maka di dalam surat At-Tolak ayat kedua dan ketiga, kita diajarkan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan memberikan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah mencukupkan kebutuhannya, ya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.